وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Al-Quran Allah turunkan beberapa fase, dari Lauhil Mahfuz, kemudian ke langit dunia, kemudian barulah turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sekaligus 30 juz. Ya, ini hanya mengulang saja, Pak. Bukan turun sekaligus 30 juz, tapi turun mufarraqan, mufassalan, bertahap. Selama berapa tahun? Berapa tahun Al-Quran itu turun kepada Rasul? 23 tahun. Selama 23 tahun itulah Al-Quran turun kepada Rasul. Dan yang ada di mushaf kita bukan berarti seperti itu turun. Jangan kita nganggap Al-Quran itu turun dari Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian apa, Pak? Setelah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, dan seterusnya. Enggak seperti itu. Bahkan kita ingat betul, Pak, ya, surat atau ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, jadi begitu, Pak, turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Lah bagaimana bisa menjadi Al-Quran seperti kita ini? Itu Nabi SAW menyuruh katibul wahyi, petugas yang mencatat wahyu, ayat ini letakkan di surat ini, ayat ini letakkan di juz ini, ayat ini letakkan di posisi di sini. Maka tersusunlah Al-Quran. Al-Quran di zaman Rasul bukan seperti saat ini. Al-Quran di zaman Rasul bukan banyak versi, banyak lahja, banyak logat. Karena Al-Quran turun dengan sab'atu ahruf atau sab'atu lughah, dengan 7 logat. Maka ada istilah orang qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah itu beda versi bacaan dengan kita. Itu tak masalah karena ada riwayatnya. Kemudian di zaman Utsman bin Affan barulah dikumpulkan Al-Quran menjadi mushaf seperti kita ini, disebut dengan mushaf Utsmani. Kenapa disebut mushaf Utsmani? Karena Utsman bin Affan yang mengumpulkan Al-Quran. Kemudian dicetak, kemudian disebarkan kemana-mana.